Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran matematika kali ini kita membahas tentang trigonometri dengan bab persamaan trigonometri untuk penyelesaian persamaan cos. Kemarin kita udah bahas tentang penyelesaian sin, kita bahas tentang penyelesaian cos. Nah, untuk penyelesaian cos ini ada rumus nih. Ini rumusnya ya. Nah, cos X sama dengan cos A. Nah, penyelesaiannya di sini ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan A positif sebelah kiri ya, atau menggunakan A negatif di sini sebelah kanan ini. Dua ini ya, sebelah kiri atau ini, dua itu. Nanti akan kita gunakan. Nah, untuk rumus yang ada di bawah ini bedanya cuma di 360 ini. Jadi dia tidak menggunakan 360, tapi menggunakan 2pi. Pi itu bernilai 180, diingat-ingat ya. Pi bernilai 180. Maka kalau 2pi jadi berapa? 2 dikali 180, 360. Bedanya di situ saja. Jadi yang bawah ini berbentuk pi, bukan berbentuk sudut, gitu ya. Tapi sama intinya. Cuman bedanya itu tadi. Kalau atas menggunakan sudut 360, kalau bawah menggunakan radian, yaitu 2pi. Radian ya, pi radian sebenarnya. Nah, selanjutnya untuk bagaimana cara kita menggunakan rumus ini, nah, selanjutnya kita masuk ke fase yang kedua. Nah, di sini ada contoh. Nah, di contoh ini nanti kita bahas ya. Bahas ini aja, saya buat kayak gini aja. Oke. Nah, gini. Nah, ini kita bahas di sini. Sebelah kanan ya, saya bahaskan ya. Sebenarnya di sebelah kiri sudah ada penyelesaian sebenarnya di situ. Nah, tentukan penyelesaian persamaan. Di situ ada persamaan berbentuk seperti itu. Persamaannya seperti itu ya. Nah, kayak gini. Agak luas kita cari. Oke. Nah, di sini ada soal bentuk cos 2x itu sama dengan cos 120. Cos 2x itu sama dengan cos 120. Nah, di sini ada syarat sebenarnya. Syaratnya biasanya ya, X itu di antara apa? Di antara 0 sampai 360. Biasanya kayak gini. Nah, ini syaratnya. Di antara 0 sampai 360. Jadi jawabannya harus di antara 0 sampai 360. Di sini ada cos 2X sama dengan ini. Nah, jika kita menggunakan rumus tadi, rumus yang pertama tadi ini ya, kita ambil rumus ini ya. Nah, di penyelesaian ini ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama menggunakan rumus ini, X sama dengan apa? 2. Kok 2 sih? A ya. A ditambah K dikali 360. Ini cara yang pertama. Ini kali ya, titik ini ya. Nah, terus yang kedua, X yang kedua, ini cara yang kedua ya, menggunakan min A ditambah K kali 360. Nah, X yang mana X? X ini. Nah, X ini tuh yang ini. Yang atas ini. Ini loh. Nah, ini X. A-nya yang mana? A-nya yang ini. Nah, gitu ya. Berarti kita harus gimana? Ya kita ganti. Nah, sekarang kita ganti ya. Menggunakan itu. Jadi menggunakan 2X. Nah, itu. Sama dengan A ditambah. Oh, A-nya kita ganti sekalian. A-nya berapa? 120. Kita ganti. 120 ditambah K dikali 360. Nah, ini yang kedua juga sama. Jadi 2X sama dengan min 120 ya. Ditambah K dikali 360. Nah, sebenarnya kita jawab yang kiri. Yang kita selesaikan yang kiri dulu ya. Nanti kita baru selesaikan yang kanan. Nah, di sini kita ubah ya. Bentuk yang sebelah kiri ini. Kita ubah ini ya. Ubah menjadi bentuk apa? Bentuk X. Nah, kalau kita ubah jadi bentuk X. Nah, supaya ini jadi X gimana? Nah, gitu kan. Ini kan 2X toh. Supaya jadi X, maka harus gimana? Harus dibagi, gitu ya, dibagi. Nah, sekarang kita dibagi berapa? Dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 kan 1, jadi 1X atau X. Nah, gitu, kita bagi 2 semuanya. 120 juga kita bagi 2, jadi 60 ditambah, nah itu ya, ini 60 ditambah berapa? Nah, K, 360 kita bagi 2, nah jadi coba 180. Nah, ini. Nah, kalau udah bentuk X gini berarti udah selesai nih. Tinggal apa? Tinggal bentuk permisalan K sama dengan 0. Nah, kalau ini udah final ya ini ya. Nah, ini tak kotai ya.
Jadi ini udah bisa kita cari nilainya. K sama dengan 0, jadi kita ganti K dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 60 ditambah 0 kali 180, maka 0. Jadi jawabannya berapa? 60. X-nya 60. Nah, 60 berada di sini, di antara 360 sama 0. Oke, berarti ini memenuhi. Nah, gitu ya. Terus kedua, K sama dengan 1. Nah, kita ganti K dengan 1. Kali kita ganti 1. Jadi X sama dengan 60 ditambah 1 kali 180. Nah, berarti 180. Ya. Berarti berapa? Kalau ditambahkan 240. 240 berada di antara 0 dan 360. Berarti ini memenuhi, juga memenuhi. Nah, kalau kita menggunakan K2, maka kalau kita hitung ya, X sama dengan 60 ditambah berapa? 2 dikali 180. Nah, 360. Tidak memenuhi, langsung aja tidak memenuhi. Karena lebih dari 360. Jadi jawabannya kan harus diantara. Jadi jawabannya sudah kita dapat 2. Satu ini 60, yang satu ini. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yang negatif. Ini pun juga sama. Nah, ini kan tadi kan 2X nih. Kita ubah jadi bentuk X. Gimana? Harus dibagi 2. Nah, kita bagi 2. 2X bagi 2 jadinya X. Nah, ini kita bagi 2 jadi min 60. Gitu kan? Nah, kita bagi 2. Ini berapa? 180. Nah, ini sudah final. Sudah terakhir. Selanjutnya menggunakan apa? Menggunakan K itu ya. Ya, menggunakan K ya. Nah, ini saya ketik gini biar jelas. Ah, ini sudah selesai. Kita menggunakan K-nya 0. 0 dulu. Usahakan 0 ya. Berarti X sama dengan min 60 ditambah 0 kali ini. Berarti 0. Jadi jawabannya min 60. Tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi. Ya kan? Karena apa? Karena harus di antara 0 dan 360. Tidak memenuhi. Terus kita jadikan K1. Nah, kalau udah 0, 1. Berarti X sama dengan min 60 ditambah 1 kali 180. 180. Berarti berapa ini? Min 60 tambah 180. Jadi 120. Ya kan? Ini memenuhi. Oke, lanjut. K2. Nah, K2. Sekarang kita lihat K2. X sama dengan min 60 ditambah 2. 2 kali 180 berapa? 360. Oh, berarti min 60 ditambah 360 berapa? 300. Memenuhi. Terus yang ketiga. X sama dengan min 60 ditambah min 60 ditambah berapa? Iya, 3 dikali 180. Berarti berapa? 500 berapa? 40 gitu ya. Ya. Nah, iya, 40 sama dengan berapa? Nah, jadi ini otomatis tidak memenuhi. Karena jawabannya 400. Nah, 400 berapa ini? 480 ya, tidak memenuhi. Maka jawabannya ini yang memenuhi. Nah, berarti kalau kita lihat secara ini yang kita kerjakan, nah ini kan yang kita kerjakan ini tadi. Nah, dari mulai awal tadi sampai akhir ini, ya kan? Nah, ini kan ada apa ini namanya ini? Oi. Nah, ini kok nggak kelihatan ya? Kita besarkan lagi. Oi, kok nggak bisa? Terus gini ya tadi ya. Ini berarti jawabannya ada 4 nih. Berarti HP-nya kita tulis HP di sini. HP ada 4 berapa tadi? 60, 120, 240, 300. Nah, jadi ada 4. Nah, jawabannya ada 4 ini. Gitu ya. Nah, jadi ditanyakan, kalau kita lihat dari penyelesaian yang sudah ada di sini, kita coba lihat ya penyelesaiannya yang di sebelah kiri sini. Nah, ini penyelesaiannya di bawahnya ini. Nah, ini. Halo. Iya, Pak. Nih. Lama banget ya responnya. Ngelek, Pak. Ngelek. Iya, ada ditanyakan enggak ini? Untuk ini persamaan trigonometri yang cos. Halo. Enggak orangnya. Ayo. Sudah paham, Pak. Sudah beneran ini. Kalau sudah saya lanjutkan ya. Tadi kan sudah yang apa tadi? Yang kosinus. Lanjutkan untuk
pembelajaran yang kedua. Untuk materi yang kedua tentang tan ya. Tangen. Tan. Nah, di sini ada materi tentang tan di sini. Untuk rumus tannya, tan ya, itu pakainya satu rumus saja. Jadi tidak ada dua rumus, jadi enak. Jadi kita menggunakan satu rumus tan, tidak ada dua rumus. Tapi kalau sin, kalau cos ada rumus. Itu rumusnya harus dihafalkan ya, cara-caranya. Nah, sekarang untuk tan kita menggunakan satu rumus saja di sini. Nah, di tan ini menggunakan sudut 180, beda dengan apa? Cos sama sin ya. Kalau cos sama sin itu menggunakan sudutnya berapa? 360. Ya, beda ya. Bedanya di sini tan menggunakan hanya 180 derajat. Nah, di sini ada A ditambah K dikali 180. Jadi K-nya dikali 180 dulu. Nah, gitu ya. Kita langsung ke soal saja. Yang bawah ini menggunakan satuan radian. Jadi kalau biasanya di sin sama cos itu 2pi ya, karena tan ini 180, maka dia hanya menggunakan pi K atau K kali pi. Ini ya, pi yang bawah ini. Lihat, tinggal dikalikan saja. K sama pi-nya dikalikan. Selanjutnya kita bahas yang kedua. Untuk contoh. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk contohnya. Di sini ada satu buah contoh ini. Nah, di sini ada contoh bentuknya seperti ini. Tan. Nah, ini kita coba di 100%. Nah, ini ya. Ini ada tan. Tan berapa itu? Nah, dikurung ya, ada kurung di sini ya. 3x min 45 ada kurungnya. Sama dengan tan 60. Nah, gini. Nah, di sini ada keunikan tersendiri di sini ditekankan yaitu syaratnya. Nah, untuk, nah itu ada kata-kata untuk ya. X di antara, nah ya, ini di antara ya. X-nya di antara apa? 360 sama 100. Ya. Jadi jawabannya harus berada di antara apa? Di antara 100 sama 360. Ya, diingat-ingat ya. Jawabannya itu, harus di antara itu. Nah, kita tahu kalau kita menggunakan tan ya, tan X sama dengan tan A, maka rumus yang akan kita gunakan yaitu X sama dengan A ditambah K kali 180. Nah, kita gunakan rumus yang ini tadi. Nah, gitu. Jadi kita harus misalkan X yang mana? Nah, X-nya yang ini berarti. Yang mana berarti? Ini X. Yang ini ya. Ini semuanya. A-nya berarti yang ini. Ini A. Jadi X-nya itu 3X min 45. Nah, gitu. Kita kerjakan di sini ya. Jadi X itu ini ya. 3X min 45. Nah, sama dengan A-nya itu 60. 60 ditambah K kali 180. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita pindahkan nih min 45. Min 45 kita pindahkan ke kanan. Jadi 3X sama dengan 60 ditambah 45. Ya, angka sama angka ya. Ditambah baru K 180. Nah, ini masih tetap K 180. Jangan diganti. Nah, sekarang kita tambahkan. Jadi 60 tambah 45. Jadi 105. Ditambah K 180. Ini berapa? 3X. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, maka tinggal apa? Tinggal kita bagi ya. Nah, supaya jadi X ya, harus kita bagi berapa? Bagi 3. Nah, ini harus dibagi 3. Nah, ini bagi 3. Lalu kita bagi 3 berapa? X. Nah, ini bagi 3 berapa? 3. 5. 35 ya? Iya. Ditambah K. Nah, 180 bagi 3. 60. Gitu. Ini saya kotai. Nah, jadi ini sudah final. Sudah final. Nah, kita dapatkan rumus ini. Jadi X sama dengan 35 ditambah K kali 60. Nah, sekarang saya taruh di sini. Tadi jawabannya X sama dengan 35 ditambah K dikali 60. Nah, sekarang kita menggunakan K. Sekarang K-nya berapa? Nah, K-nya dimulai dari berapa? Dari 0. Ya, K-nya 0 ya. Nah, sekarang kita ganti K-nya dengan 0. Jadi X sama dengan 35 ditambah 0 kali 60. Berarti 0 kali 60 itu 0 ya. Berarti 35 tambah 0. Berarti 35. Ini saya gini kan ya. Nah, 35 tambah 0. 35. Nah, gitu. 35 tidak memenuhi ya. Nah, tidak memenuhi. Nah, gini. Lanjut ke yang ke-1. K1. Nah, ini K1. Berarti X sama dengan 35 ditambah 1 kali 60. Nah, berapa? 60 kan? Berarti 35 ditambah 60. Berapa ini? 95. Ini juga tidak
memenuhi ya. Terus kayak yang kedua. Kayak yang kedua berapa? X sama dengan 35 tambah 2 kali 60. Berarti 35 tambah 120. Berapa? Iya, 155. Berarti ini memenuhi. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan terus di sini. Jadi sampai 360 ya. Nah, sampai 360 lebih harusnya. Jadi K ketiga sekarang kita lanjutkan. K yang ketiga. Nah, ini X sama dengan 35 ditambah 3 kali 60. Berapa? Jadi 35 ditambah berapa? Iya, 180. Berarti berapa ini? 215. Itu ya. Ya, itu ya. Memenuhi juga. Nah, sekarang kayak yang keempat. X sama dengan 35. Nah, kita gantikannya dengan 4. 4 dikali 60. Berarti 35 ditambah ya berapa? Ditambah 240. Jadi berapa? 275. Memenuhi lagi. K sama dengan 5. Nah, kita lanjutkan terus. X sama dengan 35 ditambah 5 kali 60. Berarti 35 ditambah 300. Jadi jawabannya 335. Juga memenuhi. Kita lanjut yang ke-6. K6. X sama dengan 35 ditambah. Ini K kita ganti 6. Kita ganti 6. 6 dikali 306. Oh, 3 kali 60 ya. Berarti 35 ditambah 360. Nah, berarti 395. Jadi tidak memenuhi. Maka kita ambil jawaban yang sesuai atau yang memenuhi dengan apa yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, jawabannya ini. Nah, ini yang memenuhi. Oh, berarti HP di sini ya. Kita tuliskan HP-nya. Hasil penyelesaiannya 155 derajat, 215 derajat, 275 derajat, 335 derajat. Nah, ini adalah hasil penyelesaian dari apa? Persamaan tadi yang sudah kita buat. Nah, ini ya. Ini. Jadi jawabannya ada 4. Nah, kalau di sini ini saya lanjutkan, kita masuk ke bawah sini. Nah, apakah sama di sini? Nah, ini ya. 155, 215, 275. Nah, ini masih kurang ya. Nah, ini memenuhi semua ini. Oh. Ini masih kurang ini ya. Jadi ini masih kurang. Ini masih kurang. Ini ada 335. Nah, ini belum saya edit ini ya. Oke. Terus dan 335 derajat. Oke. Nah, gitu ya, derajat. Nah, jadi jawabannya ada 4 ya di sini ya. Nah, ini berarti ada berapa? 155 derajat. Terus koma 215 derajat. Nah, ini koma. Nah, ini jawabannya ada 4 ya. Ini bukan 330 ya, salah ketik. Payah ini. Kok 210? Iki tok kondi iki mau ini. 275 335. Nah, sudah betul. Nah, ada yang ditanyakan? Kita save. Oke. Continue. Ada yang ditanyakan untuk apa ini? Persamaan trigonometri dengan rumus tan. Tangan ya. Tan itu. Oh, tadi saya salah gitu ya? Saya lihat ya? Astagfirullahaladzim. Saya salah lihat ternyata. Ternyata di sini tertulis soalnya berapa? 100 sampai 300 ternyata. Oh lah ya. Nah, tadi kan saya tulisnya sampai ini ya, sampai 360 ya. Oh, berarti tadi kan saya lihat. Jadi harus cermati melihat soalnya. Karena kalau kita salah melihat sini, ini kan saya tulisnya 360. Ternyata di soal tadi tulisannya 100 sampai 300. Nah, 100 sampai 300 misalkan ini kita sesuaikan, ini ternyata soalnya 300. Kalau 300 maka yang 335 di sini ini tidak memenuhi. Nah, ini tidak memenuhi. Maka harus kamu hapus ini. Nah, 335. Jadi kamu hapus. Jadi ini tidak memenuhi HP-nya. Jadi jawabannya cuma ada 3 ini tadi. Itu ya. Nah, jadi kalau di sini tadi penyelesaiannya karena ini 300 sampai 300 saja ya, berarti ini tidak memenuhi. Oh, jadi tadi betul ya. Betul tadi. Nah, ini.
Nah, ini dan ya. Nah, ini dan. Nah, ini. Jadi 335 tidak memenuhi. Karena tadi syaratnya itu X harus berada di antara 300 sampai 100 ya, 100 sampai 300. Nah, gitu. Ada yang ditanyakan untuk materi persamaan trigonometri ini yang tangan? Saya berharap ada yang tanya ya, karena biasanya yang tanya paham mungkin dikit. Nah, untuk ini apa? Untuk videonya bisa saya akhiri ya ini ya, sudah saya rekam. Nanti bisa diperhatikan lagi, dibuka lagi di YouTube, nanti saya coba share ya. Terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.